Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabiku semua, sejarah tak pernah tunggal, selalu menyimpan misterinya. Ada yang terungkap dan ada yang disembunyikan. Nah, menjadi tugas generasi yang tercerahkanlah untuk melakukan kajian, penelitian sejarah lebih lengkap dan komprehensif agar kebenaran sejarah bicara apa adanya, tanpa distorsi dan asumsi, tetapi berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya. Namun, tak banyak yang mengetahui bahwa perubahan haluan Muhammadiyah dalam bermazhab ini adalah akibat dari konspirasi yang dilancarkan oleh pihak kolonial Hindia Belanda dari dalam tubuh perkumpulan ini sendiri. Azabiku semua dimuliakan Allah. Posisi Muhammadiyah yang dimana saat itu berkembang menjadi perkumpulan Islam yang besar dan semakin tertarik ke pusat-pusaran politik seperti halnya Syarikat Islam atau SI, cukup membuat khawatir gubernamen di Batavia. Posisi gubernamen sendiri cukup terjepit saat itu, menghadapi gelombang pergerakan politik etis serta tuntutan balas budi kepada kaum pribumi dari kaum demokrat liberal di dalam negeri Belanda di satu sisi. Sedangkan di sisi lainnya, mereka direpotkan oleh kaum pergerakan nasional Indonesia yang semakin hari semakin radikal saja. Terutama dari kalangan Islam dalam hal ini, Syarikat Islam yang saat itu juga terpengaruh oleh semangat revolusi Bolsheviks di Rusia. Ditambah lagi asabiku semua, dengan kedatangan dua orang pelarian politik dari sayap radikal kaum sosial demokrat negeri Belanda, itu bernama Snevely dan Bars, yang dengan cepat membangun masanya di antara anggota Syarikat Islam yang diperkenalkan kepada ajaran Marxisme oleh mereka. Azabiku semua, gubernamen di Batavia sangat khawatir kalau Muhammadiyah yang sedang besar-besarnya saat itu ikut menjadi radikal seperti halnya Syarikat Islam. Mengingat mereka sama-sama berhaluan Islam moderat yang sangat terbuka akan pengaruh dari luar. Pemerintah kolonial di Batavia tentunya tidak memerlukan dua lawan yang besar sekaligus. Berkali-kali mereka mencoba untuk melancarkan pembunuhan terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun selalu gagal, karena sang Kiai selalu dijaga ketat dan dikelilingi oleh jamaahnya. Oleh karena itu, maka Van der Plas, seorang orientalis, dan disinyalir juga sebagai agen MI6 yang bekerja untuk gubernamen Hindia Belanda, segera merancang sebuah plot untuk menjinakkan Muhammadiyah dari dalam. Tersebutlah seorang pemuda asal Aceh bernama Muhammad Basya Dahlan, seorang yang dibina langsung oleh Van der Plas untuk menyusup ke dalam tubuh Muhammadiyah. Muhammad Basya Dahlan lalu dikirim oleh Van der Plas ke Saudi Arabia, pusat gerakan Wahabi yang pemerintahannya disokong penuh oleh pemerintah Inggris dan gerakan Zionis atau Freemasonry dunia. Di sana, dia mempelajari gerakan dan paham Wahabi yang intoleran, jumud, dan mudah mengkafirkan sesama Muslim yang berbeda pandangan dengan mereka langsung dari para masyayikh-masyayikhnya di Najd, dan kembali ke Indonesia untuk meniti karir keorganisasian di perkumpulan Muhammadiyah. Nah, sabiku semua, Van der Plas dengan sokongan penuh gubernamen menggelontorkan uang jutaan gulden untuk mengantarkan Muhammad Basya ke posisi penting di dalam strata kepengurusan Muhammadiyah. Setelah berhasil, mulailah dia melancarkan aksinya menebar racun paham Wahabi di tubuh perkumpulan tersebut.
dan mencetak kader-kader muda Muhammadiyah yang berpaham Wahabi. Azabiku semua. Dan ketika posisi Muhammad Basya itu semakin kuat di dalam perkumpulan atas dukungan kader-kader muda, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai terpaksa harus menyingkir ke pelosok lereng Gunung Merapi untuk menghindari kejaran dan bentrokan dengan kelompok Muhammad Basya Dahlan serta pengikutnya yang berpahaman keras Wahabi. Kelompok kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menyingkir inilah yang kemudian disebut sebagai Muhammadiyah Dalam. Ya. Akidah mereka masih sama dengan akidah yang dianut oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu pula dalam masalah fikih, masih menganut mazhab Syafi'iyah. Ya. Sehingga amalan dan pemahamannya pun sama persis dengan warga Nahdlatul Ulama, dengan warga Nahdiyin, dan Islam tradisional pada umumnya. Sedangkan kelompok kaum muda yang dikader oleh Muhammad Basya itu disebut sebagai Muhammadiyah luar. Kelompok inilah yang mendominasi dan menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Kelompok ini cenderung keras dalam bersikap terhadap kaum tradisionalis pesantren serta kiai-kiai Jawa. Ya, bahkan cenderung memusuhi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama serta kaum tradisionalis pada umumnya. Asabiku semua, sikap mereka khas orang yang berpaham Wahabi. Ya, dengan mengkampanyekan anti TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, tabdi'. Bahkan dalam beberapa kasus tak segan-segan melancarkan takfir. Ya. Asabiku semua, mereka memusuhi dengan keras amalan-amalan warisan Kiai Haji Soleh Darat yang diamalkan oleh kaum Muhammadiyah Dalam dan Nahdlatul Ulama seperti sholawat, burdah, tahlil, dan kitab-kitab karangan beliau yang menerangkan tentang kaidah bermazhab serta paham akidah Asy'ari, ya, Al-Maturidiyah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Selain itu, mereka juga memusuhi dan tidak mengakui para ahlul bait zuriyah Rasulullah SAW dan menafikan peran besar mereka sebagai pembawa Islam ke Nusantara. Azabiku semua, ajaibnya beberapa keturunan Kiai Soleh Darat sendiri ada yang mendukung pemahaman dan penyikapan kaum Muhammadiyah luar ini, termasuk memusuhi tradisi dan kitab-kitab kakek buyut mereka sendiri. Ya. Azabiku semua, inilah yang menyebabkan timbulnya ketegangan antara warga Muhammadiyah dan NU. Ya, antara warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta kaum tradisionalis lainnya di masa lalu. Tentunya kita pernah mendengar bahwa hanya karena masalah kunut atau tidak kunut saja pun mereka sering kali nyaris baku hantam, bukan? Ya kan? Ya, sebuah kenyataan yang sangat memilukan hati ini. Jika kita mengetahui bahwa kedua pendiri ormas Islam ini dahulunya adalah teman satu kamar di pondokan pesantren Kiai Soleh Darat. Ya. Sama-sama pernah berguru pada masyayikh Aswaja Syafi'iyah yang sama di Mekah dan merupakan sahabat karib yang paling menghormati dan menyayangi sepanjang hidup keduanya. Ya. Nasabiku semua, walau seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, penyikapan Muhammadiyah luar ini semakin bijak dan melunak. Namun ketegangan serta perbedaan antara kedua ormas yang mewakili golongan modern dan tradisionalis ini seringkali masih muncul ke permukaan. Ya. Asabiku semua, dengan demikian berhasillah Panderplas dengan gilang gemilang memecah dan mengendalikan serta merubah haluan Muhammadiyah, ya, dari dalam. Seperti halnya juga syarikat Islam yang berhasil dipecah belahnya menjadi syarikat Islam merah dan syarikat Islam putih. Ya. Orientalis andalan gubernemen Belanda di samping Snok Okronje yang juga agen MI6 ini ya memang sangat piawai memecah belah bangsa ini dari masa ke masa. Dan sebagai seorang orientalis tentunya dia juga mendalami bahasa dan budaya pribumi, ya, Arab
bahkan keilmuan Islam. Uniknya, Van der Plas belajar ilmu tafsir dan fikih itu dari Syekh Ahmad Syurkati, pendiri Al-Irsyad saat dia menjabat sebagai Ajun Advisor di sebuah kantor pemerintah kolonial Belanda, yaitu Kantor voor Inlandse Zaken, yaitu sebuah badan gubernemen Hindia Belanda yang mengurusi urusan bahasa-bahasa asing dan Timur Jauh. Ya. Nah, disinilah juga Syekh Ahmad Surkati bekerja sebagai penasehat Van der Plas, sekaligus sebagai guru dan sahabatnya. Nah, hal ini justru diungkapkan di sebuah buku atau kitab yang ditulis oleh anak dari asisten pribadi serta murid Syekh Ahmad Surkati sendiri yang bernama Hussein Bajrey, ya, putra dari Abdullah Akil Bajrey. Ya, Hussein Bajrey ini adalah penulis resmi buku sejarah perkembangan Al-Irsyad di Indonesia. Ya. Jadi datanya pastilah valid karena dia dapat langsung dari ayahnya dan orang dalam Al-Irsyad sendiri. Ya. Nah, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dulu sampai sekarang, ya, makanya telah sudah permainan spionase serta konspirasi agen MI6 yang merupakan badan intelijen Inggris dan alat dari gerakan Zionis Freemasonry atau Illuminati yang dibantu oleh seorang tokoh gerakan Tajdid berpaham Salafi sendiri, ya. Syekh Ahmad Surkati, entah beliau sadar atau tidak, wallahu alam, ya, bukanlah rahasia lagi jika para pejabat tinggi gubernemen kolonialis Hindia Belanda adalah para mason dengan derajat yang cukup tinggi. Ya, contohnya adalah Jenderal Van Heus, mantan panglima perang pasukan Marsos, ya, yang meluluh lantahkan Aceh dan membunuhi para syuhada pembela Islam di bumi Serambi Mekah tersebut. Ya. Setelah sukses menaklukkan para pejuang Aceh atas bantuan riset Snodhokronje, dia kemudian diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, sekaligus, ya, atasan langsung Van der Plas. Ya, tentunya sang Grandmaster tak akan membiarkan raksasa muda Muhammadiyah menjadi lebih besar dan membahayakan kelangsungan kepentingan mereka, ya, bukan hanya di masa kolonial, ya, namun juga di masa-masa yang akan datang. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi terkelam dari sebuah kisah gerakan Tajdid yang digaungkan oleh 3 orang agen Freemasonry dari tanah para Fir'aun pun, ya, ternyata yang menggelar konspirasinya juga, ya, di bumi, ya, Jawa, di bumi Sumatera, di bumi, ya, Kalimantan, dan di seluruh Nusantara. Dan pengaruhnya luar biasa sekali. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuka cakrawala pemikiran kita dan juga terkhususnya menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Nah, bagi yang tidak tahu menjadi tahu. Itu tadi. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.